Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang at-tahiyyatu wat tamniyat, sapaan dan ramah tamah dalam bahasa Arab tentunya. Kalian bisa buka bukunya halaman 12. Simak penjelasan Bapak Guru dan kalian bisa tulis artinya di bawah tulisan Arabnya. Kalau kalian mau, kalian tulis di bawah tulisan Arabnya artinya gitu maksudnya, biar nanti kalian kalau baca-baca bisa langsung mengetahui artinya. Halaman 12, Ad-Dars Tsani, pelajaran yang kedua, At-Tahiyyatu wat Tamniyatu, sapaan dan ramah tamah. Hiwarun awal, percakapan yang pertama. Di sini ada percakapan antara Isa dan Hasan. Isa berkata, "Sabahul khair ya Hasan." Selamat pagi wahai Hasan. Maka jawabannya, "Sabahun nur ya Isa." Selamat pagi wahai Isa. Ya, selamat pagi juga wahai Isa gitu ya. Jadi kalau sabahul khair jawabannya sabahun nur, baik laki-laki maupun perempuan. Isa berkata lagi, "Kaifa haluka?" Bagaimana kabarmu? "Kaifa haluka?" Bagaimana kabarmu? Hasan menjawab, "Ana bi khair walhamdulillah." Saya baik-baik saja alhamdulillah. Aisyah berkata lagi, "Man hadza?" Siapa ini? Jadi kalau hadza artinya ini buat laki-laki ya. "Hadza sadiqi." Ini temanku. "Huwa tilmizun jadidun." Dia murid yang baru. Aisyah berkata, "Masmuhu?" Siapa namanya? Kalau hu berarti buat laki-laki ya. Masmuhu, siapa namanya? "Ismuhu Muhammad." Namanya Muhammad. Aisyah berkata lagi, "Aina fasluhu?" Di mana kelasnya? "Fasluhu hunaka." Kelasnya di sana. "Wa aina maktabuhu?" Dan di mana mejanya? "Hadza huwa maktabuhu." Ini dia mejanya. Ya, hadza huwa maktabuhu, ini dia mejanya. "Wa aina baituhu?" Dan di mana rumahnya? Aina di mana ya, baitun rumah, hunya. Dan di mana rumahnya? Baituhu hunaka, rumahnya di sana. Qaribun min huna, dekat dari sini. Nah, itu percakapan antara laki-laki dan laki-laki. Jadi antara Isa dan Hasan. Selanjutnya perhatikan halaman 13, itu ada percakapan hiwarun tsani, percakapan yang kedua antara Aisyah dan Fatimah. Fatimah berkata, "Sabahul khair ya Aisyah." Selamat pagi wahai Aisyah. "Good morning Aisyah." Gitu ya. Aisyah menjawab, "Sabahun nur ya Fatimah." Good morning. Ya, selamat pagi juga wahai Fatimah. Fatimah berkata, "Kaifa haluki?" Tadi kalau laki-laki kaifa haluka. Sekarang kalau untuk perempuan kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? "How are you this morning?" How are you gitu kan. Bagaimana kabarmu? "Ana bi khair walhamdulillah." I'm fine ya. Aku baik-baik saja. Ana bi khair. Saya baik-baik saja. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Praise to Allah. Fatimah berkata, "Man hadhihi?" Siapa ini? Jadi kalau hadhihi berarti untuk perempuan, hadhihi. Atau kata benda yang ada taknya atau ada tanda-tanda perempuannya. Seperti ada tak marbutohnya, itu berarti perempuan. "Man hadhihi?" Siapa ini? "Hadhihi sadiqati." Ini teman perempuanku. Jadi kalau laki-laki sodiki, kalau perempuan sadiqati, temanku ya. "Hiya tilmizatun jadidatun." Dia murid yang baru. "Masmuha?" Siapa namanya? Jadi kalau tadi laki-laki masmuhu, siapa namanya? Nyanya tuh pakai uhu. Nah, kalau untuk perempuan, masmuha, siapa namanya? Aisyah berkata, "Ismuha Laila." Namanya Laila. "Aina fasluha?" Di mana kelasnya? "Fasluha hunaka." Kelasnya di sana. "Wa aina maktabuha?" Dan di mana mejanya? Semuanya pakai ha ya kalau laki-laki. Karena perempuan, "Hadza huwa maktabuha." Ini dia mejanya. "Wa aina baituha?" Dan di mana rumahnya? "Baituha hunaka." Rumahnya di sana. "Qaribun min huna." Dekat dari sini. Jadi qaribun nanti itu dekat, seperti kata-kata bahasa Indonesia teman karib gitu kan. Karib itu sebenarnya dari bahasa Arab. Qaribun artinya dekat. Qaribun min huna, dekat dari sini. Jadi kalau huna di sini, kalau hunaka di sana. Itu ya kosakatanya. Kalian bisa lihat
halaman 14 itu ada kosakata yang kalau kalian nanti tidak menemukan artinya bisa melihat di halaman 14. Kemudian di halaman 15 ada istami' waraddid, dengarkan dan ikuti. Jadi dengarkan ya Bapak mau baca, kalian nanti ikuti di rumah. Ana tilmizun, saya murid. Tilmizun berarti murid laki-laki ya. Ana tilmizun, saya murid. Ismi Hasan, namaku Hasan. Jadi kalau ana pakai ismi, namaku ya. Jangan ismuka atau ismuki, kita ismi, namaku. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Ana tilmizatun, saya murid perempuan atau saya murid gitu aja. Ismi Fatimah, namaku Fatimah. Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Anta tilmizun, anta apa artinya? Ya benar, kamu laki-laki. Anta tilmizun, kamu murid. Ismuka Imron, namamu Imron. Anta min Surabaya, kamu dari Surabaya. Anti tilmizatun, kamu murid perempuan ya. Ismuki Fatimah, namamu Fatimah. Anti min Jakarta, kamu dari Jakarta. Jadi kalau anti rangkaian pakai ismuki, kalau anta pakai ismuka. Hadza tilmizun, ini murid. Ismuhu Salman, namanya Salman. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Jadi huwa itu kata ganti dia untuk laki-laki. Huwa min Surabaya, dia dari Surabaya. Hadhihi tilmizatun, ini murid atau murid perempuan ya. Ismuha Laila, namanya Laila. Hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Jadi kalau kata ganti dia untuk perempuan maka menggunakan hiya ya. Man hadza, siapa ini? Hadza Salman, ini Salman. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Laila, ini Laila. Jadi kalau hadza pakai laki-laki ya, untuk laki-laki hadza Salman, hadza Muhammad atau hadza siapapun. Kalau hadhi untuk perempuan. Hal hadza Salman, apakah ini Salman? Jadi kalau hal itu artinya apakah dalam bahasa Inggris what gitu ya. Apakah? Hal hadza Salman, apakah ini Salman? Maka jawabannya bisa ya atau tidak. Naam, ya. Hadza Salman, ini Salman. Hal hadhihi Laila, apakah ini Laila? Naam, hadhihi Laila, ini ya, ini Laila. Hal Salman min Jakarta, apakah Salman dari Jakarta? La, huwa min Surabaya, tidak, dia dari Surabaya. Hal Laila min Jakarta, apakah Laila dari Jakarta? La, tidak, hiya min Surabaya, dia dari Surabaya. Hal anta min Jakarta, apakah kamu dari Jakarta? Naam, ya, ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Hal anti min Surabaya, apakah kamu perempuan tentunya? Hal anti min Surabaya, apakah kamu dari Surabaya? La, tidak, ana min Surakarta, saya dari Surakarta atau saya dari Solo. Nah, dari situ kalian bisa melihat halaman 16. Di situ ada rumus ya atau pola kalimat. Jadi kalau kata ganti orang kedua atau anta dan anti, anta itu kamu laki-laki, anti itu kamu perempuan, maka kalau anta nanti berkaitan atau beriringan dengan ka ya. Anta ismuka gitu. Kalau anti ismuki, ki atau ka atau ki gitu. Kalau anta ka, kalau anti ki. Anta tilmizun ismuka Isa, anti tilmizatun ismuki Fatimah. Nah, ketika menggunakan ana maka pakai ismi atau ismi gitu ya, pakai iya ya. Ana tilmizun wa ismi Hasan. Tidak boleh menggunakan ismuka atau ismuki, tapi pakai ismi. Ana tilmiz, saya murid. Ana artinya saya ya. Ana tilmiz, saya murid. Ismi Hasan, nama saya Hasan. Kemudian ketika ada kata ganti huwa atau untuk dia laki-laki maka menggunakan huwa. Hadza tilmizun ismuhu Hasan huwa min Jakarta. Ini murid laki-laki, ismuhu Hasan, namanya Hasan, huwa berarti untuk laki-laki, huwa min Jakarta, dia dari Jakarta. Kemudian ketika kata ganti untuk perempuan atau dia perempuan maka menggunakan hiya dan bersambung dengan ha ya. Tadi kalau huwa bersambung dengan hu, kalau hiya sekarang bersambung dengan ha. Hadhihi tilmizatun ismuha Fatimah hiya min Surabaya. Tidak boleh menggunakan huwa karena Fatimah itu perempuan, maka menggunakan hiya.
Selanjutnya yang terakhir, man haza, haza Hasan, haza tilmid. Siapa ini? Jadi kalau haza tidak harus atau harus, haza itu harus menunjuk kepada sesuatu yang laki-laki, sifatnya laki-laki. Haza Ahmad, haza Salman, haza Muhammad, haza Fakhri atau haza Lutfi, semuanya laki-laki. Atau benda yang laki-laki, ya gitu. Atau haza tilmid boleh. Haza maktabun, ini meja, semuanya laki-laki. Sebaiknya kalau hadhihi, man hadhihi, siapa ini, maka harus menunjuk kepada perempuan. Contohnya hadhihi Laila, hadhihi tilmizatun, hadhihi mistaratun, dan lain-lain sebagainya. Sampai di sini kalian paham ya? Semoga kalian paham ya. Kalau kalian tidak paham, nanti kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak di WhatsApp ya, melalui jalur pribadi WhatsApp. Mungkin sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina